Assalamualaikum bismi Yasu'al Masih. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Halo guys, kenalin namaku Enrico Torolaki. Aku seorang apologet Kristen dan juga seorang YouTuber. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen membagikan 5 tips buat teman-teman bagaimana cara untuk menjadi seorang apologet muda yang baik. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kepada tips yang pertama. Tips yang pertama adalah siapkan dan sediakan hati juga pikiran kamu. Jadi ini adalah dua komponen yang penting di dalam dunia apologetika ya. Jadi banyak orang ya berapologet punya hati tapi nggak punya ilmunya. Dan banyak yang punya ilmu tapi nggak punya hati. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki keduanya, yaitu hati dan pikiran. Rasul Petrus sendiri mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Kyrion deton Kriston hagiasate entais kardias Shimon. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Jadi Rasul Petrus tahu bahwa pentingnya hati dalam dunia apologetika. Kemudian Rasul Petrus mengatakan begini, hetoimoi ai pros apologian, dan siap sedialah untuk berapologet. Nah, ini bagiku siap sedia ini berarti pikiran kita yang harus siap dan sedia untuk mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita. Oleh karena itu, dua komponen tersebut harus dipenuhi oleh seorang apologet. Punya hati yang baik untuk berapologetika dan pikiran yang siap untuk berapologetika. Nah, tips nomor 2 adalah belajar sebanyak-banyaknya. Mustahil bagi kamu buat berapologet tanpa belajar sama sekali. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk belajar sebanyak-banyaknya. Ya, tentu jelas dari sumber yang pasti, sumber yang jelas, sumber yang asli, bukan dari sumber abangan ya. Oleh karena itu, belajarlah sebanyak-banyaknya mengenai iman yang ada padamu. Karena kalau nggak belajar, kita sama saja kayak prajurit yang jalan ke medan perang tanpa bawa senjata, tanpa bawa perlengkapan, yang pasti akan mati di medan perang. Itu namanya misi bunuh diri kalau kita mau jadi apologet tanpa belajar sama sekali. Oleh karena itu tips nomor 2 ya, belajar sebanyak-banyaknya. Nah, tips nomor 3 adalah mulailah kamu untuk belajar bahasa. Ketika aku pertama kali masuk ke dalam dunia apologetika, aku mulai untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, dan juga sedikit bahasa Aramaik. Supaya apa? Supaya kelak nanti kalau aku ketemu sama teks-teks asli, aku nggak kebingungan dan kayak kayak ini apaan gitu. Enggak. Ketika kamu belajar bahasa asli, kamu bakal tahu apa yang teks aslinya lagi ngomongin gitu. Oleh karena itu, tips nomor 3, belajarlah bahasa sebanyak-banyaknya juga ya. Nah, tips nomor 4 adalah jangan pernah berhenti untuk berapologet. Seringkali kita ketika mulai belajar berapologet, termasuk aku juga, seringkali bosan ya untuk belajar berapologet, untuk belajar buku-buku yang tebal-tebal, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Aramaik, dan sebagainya. Bosan teman-teman. Tapi jangan berhenti. Bosan boleh, berhenti jangan. Oleh karena itu teman-teman yang bosan mungkin bisa rehat sejenak, tetapi jangan pernah berhenti. Oleh karena itu tips nomor 4, jangan berhenti berapologetika. Nah, tips nomor 5 yang tidak kalah penting adalah selalu ingat bahwa kamu itu adalah penerus gereja. Kalau kamu tidak merasa kamu itu penting di dalam penerusan iman yang ada pada kita, maka kamu tidak akan pernah berapologetika. Oleh karena itu selalu ingat teman-teman, kamu itu adalah penerus gereja. Dan mungkin tanpa kamu gereja akan dihantam habis-habisan oleh angin-angin pengajaran yang gak jelas itu. Dan penyesat-penyesat yang ada di mana-mana. Oleh karena itu, bagi kamu yang lagi bergiat untuk berapologet, ingat selalu bahwa gereja itu butuh kamu. Gereja butuh generasi penerus seperti kamu yang mau untuk berapologet, mempertahankan iman yang rasuli yang ada pada kamu. Nah, itu saja 5 tips dari aku. Aku harap bisa membantu teman-teman untuk berapologet. Dan anyway, selamat tahun baru 2022. Kullu sanatin wa anta thayyib. Faltakun nikmatu Rabbi Yasu'al Masih ma'akum ajmain. Salam sopan santuy. Dadah.